Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Sumber saya adalah YouTube. Dari YouTube ini, masalah Ruslan Buton ini sangat ramai dibicarakan orang. Dan semua saya juga termasuk mengikutinya. Dan saya lihat di sini sampai ada Rocky Gerung memberikan tanggapan bahwa pernyataan Ruslan Buton mengajak masyarakat untuk menjatuhkan pemerintah dan bersama rakyat supaya menjatuhkan pemerintahan Joko Widodo. Itulah katanya. Jadi pernyataannya Ruslan Buton ini mengajak masyarakat untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo, dianggapnya ini kebebasan berpendapat. Jadi saya lihat kebebasan berpendapat. Dan justru dia, kalau ada katanya mahasiswa yang melakukan demonstrasi, dibiarkannya saja. Karena itu perwujudan daripada kebebasan berpendapat, menyatakan pendapatnya bahwa dia tidak setuju dengan perilaku daripada negara. Jadi kalau saya melihat pernyataan Rocky Gerung ini tidak tepat. Karena apa? Karena Ruslan Buton ini sudah mengajak masyarakat untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Mengajak orang untuk melakukan demonstrasi, samalah ini perbuatan makar yang sudah diatur dalam KUHP. Jadi kita jangan seenaknya bicara. Karena saya lihat pernyataan-pernyataan Rocky Gerung ini sudah mengarah ke pidana, yaitu membenarkan orang lain melakukan unjuk rasa untuk menjatuhkan presiden yang sah. Karena Presiden Jokowi itu presiden yang sah yang diangkat lewat pemilihan oleh rakyat. Jadi tidak tepat. Jadi perlu kita ketahui, negara kita ini negara hukum. Hukum itu yang tertinggi. Hukum itu membawahi demokrasi atau kebebasan berpendapat. Hukum dulu. Kalau sudah diatur dalam hukum, setiap orang wajib mentaatinya. Makanya demokrasi itu kebebasan berpendapat. Boleh dia bebas berpendapat, dan kemudian pendapatnya yang dianggapnya bertentangan dengan perbuatan-perbuatan tercela dan sebagainya, kemudian dirumuskan dalam undang-undang, maka undang-undang itu menjadi hukum pegangan. Siapapun tidak boleh bertentangan perbuatannya dengan undang-undang yang sudah diatur itu. Inilah maknanya negara hukum. Jadi kita boleh bebas berpendapat, tetapi pendapat kita itu tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum. Tidak boleh ada alasan, wah negara terlalu berkuasa dan lain sebagainya, dan orang tidak bebas. Ya, memang risikonya kita menganut negara hukum, ya demikianlah. Dan dia harus menonjolkan hukum itu. Hukumlah yang tertinggi di negara Indonesia ini. Jangan membawa-bawa kebebasan berpendapat seperti di Amerika di Indonesia. Tidak bisa. Kita tinggal di negara Indonesia, harus taat kepada hukum Indonesia. Dan juga apapun seperti pernyataan Ruslan Buton ini yang menghimbau masyarakat untuk menjatuhkan presiden, sudah benar-benar ini masuk ranah daripada perbuatan pidana dan ancaman hukumannya di atas 10 tahun ini. Jadi tidak ada di sini kata kebebasan berpendapat di sini. Kalau sudah mengajak masyarakat untuk menjatuhkan presiden dari jabatannya yang resmi, karena dia di Indonesia ini sebagai presiden resmi yang diangkat, dipilih oleh rakyat. Jadi jangan selalu kita menyatakan kebebasan berpendapat ini, itu sangat tidak benar. Sangat tidak benar kebebasan berpendapat itu, tetapi sudah diatur dalam undang-undang bahwa perbuatan itu perbuatan melanggar hukum. Jadi sekali saya sebutkan, negara kita negara hukum. Hukumlah yang tertinggi. Kita harus menyesuaikan pendapat kita, kebebasan berpendapat kita dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
Tidak boleh kita samakan dengan negara-negara yang menganut asas demokrasi atau kebebasan berpendapat seperti di Amerika Serikat, di Indonesia. Tidak boleh. Kita harus mengedepankan hukum. Hukum itulah panglima, yang disebut hukum panglima tertinggi. Jadi pernyataan Rocky Gerung menyatakan bahwa Ruslan Buton menghimbau masyarakat untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Ini bukan kebebasan berpendapat lagi. Ini sudah merupakan perbuatan pidana dan pemerintah harus tegas menindaknya demi menjaga keamanan dan ketertiban di negara Indonesia ini. Karena Presiden Joko Widodo ini sudah dipilih rakyat untuk menegakkan hukum di negara ini. Tidak boleh lemah menegakkan hukum ini demi melindungi kepentingan masyarakat umum. Jangan hanya segelintir orang dia berpengaruh. Tidak boleh. Segelintir orang yang menentang kebijaksanaan presiden ini dan lain-lainnya itu, sepanjang dia benar dari sudut hukum, dia harus menindak. Dan presiden harus menindak orang-orang yang tindakannya itu bertentangan dengan aturan hukum. Dan dia harus mengedepankan hukum. Jangan sampai mengedepankan demokrasi, kebebasan berpendapat. Salah besar ini. Tidak boleh orang mengedepankan demokrasi ataupun kebebasan berpendapat di Indonesia itu kalau memang kebebasannya itu bertentangan dengan undang-undang yang sudah diatur di dalam hukum. Kalau sudah diatur dalam hukum, semua perbuatan itu tidak boleh dilawan. Siapa yang melawan, tentu sanksinya dihukum. Itulah maknanya kita sebagai negara hukum. Mari kita hormati negara Indonesia sebagai negara hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban kepada seluruh lapisan masyarakat. Sekian dan terima kasih.